Oke, selamat datang ke podcast yang namanya Will Talks. Nah, kali ini kita kedatangan tamu perdana kita, Bang Valdo Maldini. Yo, William. Terima Salim kasih. dulu dong, salim. Kita buka dulu maskernya biar Tidak ada Biar hoax orang- bro. biar ketahuan siapa narasumbernya. Nah, Hai, para pendukung jadi Lem Ibon. Oke, jadi kali ini Bang, gue mau nanya-nanya santai aja, ngobrol-ngobrol santai. Kita bahas soal pertama-tama kali Bang Valdo ke Jakarta nih. Jadi gimana sih bayangannya Bang Valdo nih ketika pertama kali ke Jakarta tuh, sebelumnya bayangan Jakarta tuh seperti apa? Gue tuh Will ya. Gue kan dari kampung nih, Sumatera Barat ya. Pertama kali datang ke Jakarta tuh gue kaget bro. Kagetnya tuh ngelihat langitnya nggak biru gitu. Kok agak abu-abu nih barang gitu kan. Tahun berapa itu? Tahun 2008 bro. Tahun 2008 ya. Ya, jadi gue pas turun pesawat itu kan, waktu itu mahasiswa baru kan, bakal kuliah di UI tuh. Set nih langitnya kagak biru ya. Malamnya bintang kagak kelihatan, gak kayak di kampung bro. Oke. Ya, jadi Polusi lah di sini. dari situ gue lihat oh di sini rame sekali ya. Dan gue waktu itu nggak ke Jakarta langsung pak, Oke. gue ke Depok. Iya kan UI di Depok. Iya bukan Jakarta Oh, kan. berarti ke Depok dulu, Ke Depok. baru main-main ke Jakarta. Baru main-main ke Jakarta. Oke. Nah, dulu tuh waktu udah lama banget sih gue waktu itu masih kecil banget ke Jakarta, taunya cuman mall doang. Dulu paling sering kita tuh ke mall ITC Cempaka Mas. ITC Cempaka Mas berarti di Jakarta Utara. Timur. Timur ya? berarti ya? Cempaka Mas itu Cempaka Mas daerah pokoknya keluar tol utara dari Depok dia, aja. utara. Utara ya? Dekat- Oh bukan dekat Dapil timur. Anda ya? Nempel enggak, dapil Pantas gua nggak di lo perhatiin Jakbar. ya? Oh tapi anggota DPRD harus perhatiin ya? Pasti dong, kan DPRD kan semuanya. Oh. Gitu. Nah, Coba tanya. sebagai anak perantauan waktu itu, apa sih yang paling menakutkan gitu di Jakarta? Gue sih ngerasa waktu Itu itu biasa-biasa aja. apa ya Will ya? Gue sih jujur nih dari Depok ke Jakarta itu mungkin konteksnya gue sebagai mahasiswa, gue tuh kan nggak ada duit ya. Maksudnya pergi weekend ke Jakarta tuh nggak tahu lah bro gitu kan. Di Depok kan sibuk sama kuliah. Demo lah yang bikin gue sering ke Jakarta tuh. Ya kan? Karena demo di Jakarta ya. kan, nggak ada di Depok demo gitu loh. Benar. Ya kan, demo di Jakarta. Gue inget banget tuh ya, kenapa gue tuh demen demo, Will. Kenapa gue demen demo? Karena waktu itu gue demo tuh hujan, bro. Begitu. Iya kan, hujan di Bundaran HI. Oke. Ya kan, gue megang-megang bendera BEM UI waktu itu. Gue masih maba nih, ya kan. Lo tau lah maba kalau demo ya. Itu jadi barisan paling depan, beresiko tinggi. Hujan, gue baru ngeliat, oh ini loh Bundaran HI gitu loh. Jadi gue bukan pergi jalan-jalan ke Jakarta bro, bukan pergi having fun gitu loh ya. Tapi menjalankan tugas sebenarnya ya. Iya menjalankan tugas sebagai aktivis mahasiswa. Jadi demo lah yang bikin gue sering ke Jakarta bro. Karena gue baru tahu, oh ini Tugu Tani. Karena di situ meeting point kan. Oh disinilah dulu itu, gue nggak tahu apakah itu masih jadi gedung Indosat atau enggak ya di dekat Bundaran Air Mancur yang ke arah pintu masuk pintu masuk Monas itu ya, Patung Kuda ya. Nah di situ tuh meeting point kita tuh, atau di RRI bro. Oke. Karena di RRI itu gampang sholat. Itu aja tuh. Nah jadinya memang yang mengantarkan gue ke Jakarta itu adalah demonstrasi sih sebenarnya. Oh gue baru tahu ternyata istana itu tempat demonya di bagian sini gitu. Oh polisi mangkal di sini gitu. Terus karena nggak naik public transport, kalau demo kan nyarter bis, gitu ya, nggak tahu jalan. Jadi cuman kebanyakan di pusat-pusat Pusat demonstrasi. Ya? Di titik-titik demonstrasi. Yoi, di pusat demonstrasi. Oke, jadi tadi yang menakutkan. Sekarang momen apa sih yang paling selama di Jakarta ya, yang menyedihkan lah? Karena gue dengar-dengar abang Idul Fitri terakhir ya,
nggak pulang kampung katanya. Ya, gue baru melihat adanya ketimpangan yang cukup nyata itu kalau naik KRL. Keluar dari stasiun Depok itu kan langsung UP Pancasila, Betul. itu kan udah Jakarta kan. Betul. Nah, dulu kereta nggak kayak sekarang, Pak. Yang Masih kereta ada- ekonomi itu loh. Oh, itu rocker banget tuh kalau naik di situ kan. Nah, di situ gue ngeliat, oh ternyata, kok ini ada orang-orang yang nggak bisa jalan gitu. Terus di sisi lain ada orang megang handphone gitu kan. Ah, terus gue baru tuh, itu dalam rangka pergi demo juga, Will. Trayek gue tuh turun di Juanda, ya kan. Naik busway turun di DPR sudah gitu kan. Nah, situ-situ aja tuh gue tahu. Kalau ke istana turunnya di Juanda. Kalau ke DPR turun di Cawang. Kalau ke istana turun di Juanda, bro. Ya kan, kereta tuh masih 2.500, 3.000 perak waktu itu ya. Nah, di situ sih gue ngelihat memang, oh ini gedung bagus, tapi ternyata ada orang-orang yang tinggal di slum areas. Jadi Ya kan? ketimpangan itu ya. Salah satunya itu ya, mungkin karena gue mahasiswa kali ya. Gue nggak ngelihat tentang size ekonomi, gue nggak ngelihat tentang perputaran uang, gue nggak ngelihat oh di sini SCBD ini ternyata tempat uang-uang datang gitu, atau di Kuningan ini Bakri punya kekuasaan. Nah itu gue belum tahu tuh gitu kan. Jaksel ini ternyata banyak tempat-tempat happy-happy gitu. Jadi melihat Jakarta dari pinggiran ya. Ya, dan ya anak Depok bro. Siap. Iya kan. Betul. Dan di sisi lain ya, image Jakarta sebagai tempat yang sangat image Jakarta sebagai tempat yang sangat enak bagi kita perantau itu kan, itu tempat yang enak gitu. Kan ini barang ada di TV semua, Will. Betul. Ya kan, Bundaran HI itu di iklan-iklan TV, Liputan 6, RCTI dulu tuh kan pas dilihat dari dekat ya gini doang gitu loh. Enggak sekeren itu juga gitu loh. Okay. Nah, gue baru melihat oh di sini nih ternyata semua orang-orang pintar di sini, orang-orang mencari kehidupan yang lebih baik di sini, dan gue baru menyadari juga ketika lo bilang oh ada orang yang misal kayak perantau kayak gue nih ya berusaha menjadi masyarakat Jabodetabek lah. At least sampai bisa memilih mungkin nikah sama orang sini, nggak pulang kampung ketika Idul Fitri gitu kan, atau bisnis di sini gitu kan. Nah tapi kalau Depok itu kan memang kota pelajar ya. Betul. Jadinya masih ke Jakarta itu ya paling jauh kita anak-anak ya bukan kita kali gua kali ya. Paling jauh-jauh tuh Jakarta bagian Citos lah Will. Itu udah paling canggih bagi gua tuh. Selatan ya. Iya, Citos karena itu Lenteng Agung belok kiri kan. Iya, betul. Tapi jauh dari stasiun dulu itu. Iya benar, kalau kan? Citos agak jauh. Iya, gua harus naik angkot lagi dulu tuh. Benar. Nah, gua baru ingat gua. Gua baru agak fleksibel ke Jakarta ketika udah punya motor, bro. Gua punya motor itu tahun ketiga. Gak enak nonton bioskop di Depok, bro. Karena lo ketemu sama teman-teman semua, ya kan? Mereka punya pacar, Margo City, ya itulah Detos dan Margo City itu kan. Makanannya kita tahu tuh anak UI semua kan. Benar. Nah jadi gue melipir tuh bioskop yang paling sering gue tonton, Will, karena di situ tuh ini ya nggak ada anak UI-nya, itu Penfield. Penfield agak ujung. Pejatan Village. Oh, Pejatan Village. Iya, kan Pejatan Village, Citos itu kan satu kawasan tuh ya kan. Iya. Kalau lo pengen belok di belokan pertama Penfield. Iya, betul. Putar balik Citos. Nah, di situ tuh gua ngabisin waktu gua tuh. Oke. Jadi emang pinggiran aja gua nih. Betul. Orang pinggiran kita. Lagu Iwan Fals. Nah, sebagai anak perantauan kan pastinya ada ekspektasi kan. Jakarta nih ekspektasi gua kayak gini. Nah, setelah benar-benar datang ke Jakarta, apa nih yang di luar ekspektasi dan banyak orang dari luar Jakarta yang salah sangka dengan Jakarta? Gue merasa sih gini, Will. Yang gue lihat ya, memang Jakarta ini karena dia pusat, epicentrum ya, at least sampai sekarang. Gue nggak tahu apakah nanti ibu kota dipindahkan ini barang akan berubah ya. Tapi feeling gue sih nggak akan secepat itu berubahnya gitu. Karena kan memang pusat bisnis di sini, pusat informasi di sini, pusat pemerintahan di sini, pusat apapun yang terjadi di sini. Jakarta ini menurut gue sering menjadi kiblat untuk kejadian-kejadian di daerah. Gue kan sekarang tugas gue nih di Sumbar nih, ya kan, jadi politisi lokal, ya kan. Betul. Nah jadi ketika gue jadi politisi lokal, gue semakin menyadari bahwa
keributan yang ada di Jakarta itu sering merembes ke daerah. Efek ya, senasional. Oh iya, Anda ribut iPhone, Anda kira di kampung saya nggak heboh? Ya, lu teriak-teriak lem iPhone ya, gue ditanyain di kampung gue. Oke. Oh, di Sumbar lu nggak kayak William, ngoprek-ngoprek anggaran? Nggak bisa bro, gitu kan? Jakarta duitnya banyak pak, gue bilang kan. Ya kan, kadar apa? Bukan kadar ya, ini kan karena podcastnya William. Anda tahu kan, kita punya klub bola yang sama. Tapi ketika orang-orang di sana nanya ke gue, lu nggak kayak William tuh ngoprek-ngoprek anggaran di daerah? Ya nggak bisa bro, lu di Jakarta enak, duit banyak, 90-an triliun. Di gua cuma 7 triliun, kecil. Ya kan? Kalau dioprek, udah kecil dioprek lagi. Kagak jajan tuh orang-orang semua kan gitu kan. Dalam artian bukan berarti gua tidak mau bilang begitu. Tapi memang konteksnya nggak tepat secara politik ya. I mean like as politician nih sekarang gua ngomong ya. Ya kan sebagai politisi gua tentu berpikir untuk menjaga keharmonisan lah. Nah, sayangnya ketika keributan di Jakarta itu nyampe ke daerah, sayangnya duit yang di sini tuh agak lambat nyampe ke daerah, bro. Gitu ya. Ya, blessingnya tuh nggak terlalu bukan enak ya, nggak terlalu secepat keributan itu nyampe menurut Jadi gua. ributnya doang. Ributnya yang banyak kena gitu loh. Jadi memang ya kalau menurut gua, kalau lo mau agak usil-usil dikit, ini agak tricky nih kalau main di Jakarta nih. Lo bisa tiba-tiba famous ya. Dan di daerah lu dianggap dewa juga, tapi kalau dari daerah ke sini mungkin nggak banyak orang yang bisa melakukan. Pak Jokowi lah salah satunya. Menurut gua ya, yang bisa itu kan kayak melawan arus sungai, bro. Betul. Arus sungainya itu ke sono, lo datang ke sini gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau kita bikin Jakarta ini jadi tempat berkumpulnya orang-orang terbaik, di mana setiap orang terbaik di seluruh Indonesia berhak untuk beradu di sini. Nah, itu mungkin bisa sebagai trik bagi lo untuk menaklukkan Jakarta. Let's say, cagup-cagup DKI. Ya. Ahok dari mana? Anies dari mana? Ya kan? AHY emang orang Jakarta? Kagak bro. Betul. Ya kan? Nah, ini udah melting pot ya? Nah ini jadi melting pot gitu. Jadi the best talent all over Indonesia come here, fight here gitu kan. Dan ya udah roll Jakarta. Dan orang Sumbar di sini nggak dikit-dikit amat sih setahu gue. Betul. Orang Minang ya. Jadi nggak dikuasain oleh warga lokal misalnya enggak. Ya, karena dia meeting point kan bro, betul, ya kan, ya bahkan gue nggak tahu, mungkin lo punya datanya ya, gue nggak tahu apakah orang Betawi masih seberkuasa itu di Jakarta hari ini. Tapi memang ya kayak Pak Jokowi sukses kan? Iya kan? Pak Jokowi, Pak Ahok dulu nggak ada unsur Betawinya. Ya benar kan, kepilih. Bahkan Foke yang sangat Betawi sekali. Betawi sekali. Kalah kan? Betul. Begitu bro. Itulah Jakarta ya. Jadi kalau menurut gua, ketika lo pengen bilang nih, gue pengen menaklukkan Jakarta, ya lo harus memposisikan diri lo menurut gua be the best of yourself. Baru lo bisa masuk ke arena di sini. Kalau enggak, ya sulit pak menurut gua. Betul. Apalagi dari daerah ya. Bahkan orang Jakartanya aja, gua rasa tidak. Kalau dia nggak memposisikan diri kayak gitu, susah bro. Ya kan? Orang Betawi banget nih. Contoh siapa? Haji Lulung misalnya, ya kan? Tapi susah ya untuk, ya mungkin menguasai sebagian kecil Jakarta bisa gitu. Tapi menaklukkan Jakarta, gua rasa sih, ini dalam konteks politik ya, gua rasa sih itu lain soal.